Ya pemirsa, kita awali dengan berita pilihan. Pohon tumbang mengakibatkan tiang listrik rubuh menimpa satu unit angkot alami rusak parah di Jalan Margaguna Raya Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat petang. Peristiwa terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan ini. Hujan deras dan angin kencang yang mengguyur wilayah Jakarta Selatan menyebabkan pohon besar tumbang dan tiang listrik roboh menimpa satu unit angkot 61 jurusan Pasar Minggu Pondok Labu. Beruntung, saat kejadian angkot secara penumpang hingga tak ada korban jiwa. Selain angkot yang ringsek, peristiwa ini pun turut mengganggu arus lalu lintas karena badan jalan terhalang. Petugas Satpol PP Pondok Labu bersama warga berupaya melakukan evakuasi dan mengatur arus lalu lintas. Kondisi hujan di sini campur angin apa gimana, Bang? Anginnya begitu kencang dan hujannya juga lebat, Pak. Yang listrik apa gimana, Bang? Jadi pohon itu menimpa kabel lalu kabel ke bawah. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari arah Pondok Labu menuju Cilandak sempat mengalami kemacetan panjang. Warga diimbau waspada mengingat hujan disertai angin kencang masih berpeluang terjadi di wilayah Jakarta Selatan dan sekitarnya. Dari Jakarta Selatan, Helmi Saingbati melaporkan. Polisi menemukan jenazah 4 perempuan korban banjir di Denpasar, Bali. Keempat korban tersebut dibawa ke RSUP Profesor Ngurah Sanglah untuk proses identifikasi lanjutan. Di samping itu, ya nubruk dah. Aduh, kemana dah itu mobil? Aduh. Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Bali menemukan 4 perempuan korban banjir Bali yang sempat dinyatakan hilang. Jasad 4 perempuan ini ditemukan di kawasan Tanah Kilap, Denpasar Selatan. Pade ke kanun, Pade? jalannya boleh, nggak boleh? Keempat korban dibawa ke RSUP Profesor Ngurah Sanglah untuk proses identifikasi. Saat ini polisi dan tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian korban banjir bandang di Bali. Bencana banjir tersebar di Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jemberana, dan Kabupaten Karangasem. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bali mencatat jumlah korban yang ditemukan meninggal dunia akibat banjir besar di Bali mencapai 18 orang. Sementara kerugian atas kerusakan ratusan bangunan mencapai lebih dari 28 miliar rupiah. Salah satu kawasan di Denpasar yang terdampak banjir adalah kawasan Kelurahan Ubung, Denpasar Utara. Dari 80 warga terdampak, 29 diantaranya mengungsi di posko pengungsian Ubung. Sebanyak 80 kakak terdampak di kawasan Ubung. 29 diantaranya dievakuasi ke posko pengungsian yang berada di Balai Serbaguna, Banjar Sedana Merta, Kelurahan Ubung, Denpasar Utara. Hingga di hari ketiga pasca banjir tersisa 24 pengungsi yang bertahan di posko pengungsian. 5 pengungsi lainnya telah mendapat tempat tinggal, sementara di posko pengungsian ini mayoritas adalah warga perempuan dan 2 orang bayi yang masing-masing berusia 7 hari dan 7 bulan. Usai Bali dilanda banjir besar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menetapkan Bali berstatus tanggap darurat bencana selama sepekan ke depan. Status ini ditetapkan untuk mempermudah melakukan penanganan, termasuk langkah rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menetapkan status tanggap darurat selama 1 pekan usai Bali dilanda banjir besar di 120 titik. Akibat bencana ini, 18 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya hilang. Sementara itu, 620 orang terdampak banjir berada di Kota Denpasar, Kabupaten Jemberana, Gianyar, Kelungkung, Badung, Tabanan, dan Karangasem. Sebagian besar dari mereka mengungsi di sejumlah posko. Masih ada 2 yang belum ketemu. Makanya
difokuskan ke sini. Kemungkinan yang dua itu bisa di sini. Oh, bisa di sini ya, karena roboh kan. Belum sempat keluar dari gedung, belum roboh. Pak, yang dua korban itu diduga tertimbun gitu Pak ya? Ya kan gini, kemungkinan kan dua hanyut atau tertimbun karena sampai sekarang belum ketemu. Keluarganya menyampaikan kan memang tidurnya di sini. Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan duka cita atas bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo juga menekankan agar distribusi bantuan cepat dan tepat sasaran. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hari Faisal Nurrofiq akan mendalami faktor-faktor penyebab banjir besar di Bali yang terjadi sejak Rabu pagi. Rencananya, Hanif akan meninjau langsung ke lokasi banjir hari ini. Telah terjadi banjir bandang. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi pos pengungsian korban banjir di Banjar Tohpati, Kesiman, Denpasar Timur. Gibran menyapa dan mendengar keluh kesah para pengungsi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi posko bencana banjir di Banjar Tohpati, Kesiman, Denpasar Timur. Gibran bertemu dan mendengarkan sejumlah keluhan para pengungsi dampak banjir bandang, mulai dari keluhan kerusakan hingga kehilangan harta benda. Dalam kunjungan ini, Gibran meminta kepala daerah agar memperhatikan sistem drainase dan pengembangan wilayah sehingga banjir tak kembali terjadi. Setelah berdialog, Wapres juga menyerahkan bantuan berupa makanan cepat saji, kebutuhan pokok, dan buku tulis untuk anak-anak. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pasar tradisional terbesar di Denpasar menjadi salah satu lokasi terdampak banjir yang cukup parah. Pagi tadi pun para pedagang mulai membersihkan dan mengevakuasi barang dagangan yang masih bisa digunakan. Pasar Badung dan Kumbasari yang dipisahkan oleh Sungai Badung menjadi salah satu titik terdampak yang cukup parah pasca diterjang banjir Rabu lalu. Hingga saat ini, lantai dasar Pasar Kumbasari masih dipenuhi lumpur dan belum bisa digunakan untuk berjualan. Pedagang mulai memindahkan barang-barang dagangan mereka untuk disimpan sementara di rumah, menunggu keadaan pasar mulai normal kembali. Sejumlah petugas juga telah melakukan pembersihan di dalam pasar. Tim gabungan saat ini juga tengah melakukan penyedotan air yang masih menggenangi basement. Pak, sementara ke gudang rumah. Gudang dulu. Ya. Untuk jualannya gimana Pak? Dicari di rumah sama. Ya. Kalau di sini kan nggak bisa orang masih. Harapannya apa nih Pak? Harapannya cepat selesai dah. Oh gitu. Segera dibersihkan nih Pak. Ya. Saat banjir menerjang, lantai satu Pasar Badung dan Kumbasari tenggelam. Selain barang dagangan, kendaraan juga banyak yang ikut terendam. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Gelombang Rossby, penyebab banjir Bali dan NTT telah bergerak ke Pulau Jawa. Warga Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat waspada hujan lebat yang bisa menyebabkan banjir seperti Bali dan NTT. Di samping itu BMKG menyebut gelombang Rossby pemicu hujan lebat di Bali dan NTT yang menyebabkan banjir besar. Belasan nyawa tewas akibat banjir di kedua wilayah. Kini gelombang Rossby memang sudah hilang dari langit Bali dan NTT. Tapi data BMKG menyebut gelombang Rossby yang memicu awal hujan di langit bergerak ke Pulau Jawa. Warga Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat harus waspada tingkat tinggi dalam 1 pekan ke depan. Karena bisa jadi hujan lebat dengan durasi lama bisa tiba-tiba datang dan menyebabkan banjir seperti Bali dan NTT. BNPB sudah mendeteksi pergerakan gelombang Rossby ke Pulau Jawa. Modifikasi cuaca pun dilakukan. Meski demikian, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto tetap berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat untuk segera siap siaga. Banjir membuat sejumlah wilayah di Bali dan NTT lumpuh. Belasan nyawa melayang dan bangunan hancur. Antisipasi dini teror gelombang Rossby di sejumlah wilayah setidaknya bisa meredam jatuhnya korban jiwa. Tim Liputan iNews melaporkan.